Hai sahabat pencinta film, kembali lagi bersama saya di Sono Film. Pada kesempatan kali ini, saya kembali membawakan alur cerita film mantap-mantap yang mengisahkan seorang karyawan yang miskin menjadi sangat beruntung karena dipakai oleh bosnya berkali-kali. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita saksikan. Di awal film kita diperlihatkan dua orang karyawan. Yang satu ini adalah karyawan baru, lalu dipanggil oleh bos perempuan yang sedang berbaring di tempat tidur dan juga merupakan seorang wanita karir yang belum menikah. Karena melihat karyawan yang sangat ganteng ini, lalu dia pun menanyakan apakah dia bisa melakukan pijat, yaitu massage untuk bosnya. Lalu karyawan yang satu ini menjelaskan bahwa itu adalah keahlian salah satu yang dia miliki. Bos ini pun sangat senang melihat juga wajah tampannya. Lalu dia pun meminta karyawan yang satu untuk pulang, sehingga mereka hanya ada berdua di dalam ruangan itu. Lalu karyawan yang tadi yang ganteng satu itu langsung melanjutkan memijitkan bosnya. Bosnya ini pun sangat senang karena pijitannya begitu mantap dan sangat lembut, sehingga membuat bos merasa sangat bangga dan juga sangat puas. Sambil bos menanyakan tentang kehidupannya. Dan laki-laki yang satu ini menjelaskan bahwa dia adalah merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang mencari uang, dan mereka berasal dari keluarga miskin, sehingga apapun pekerjaan yang diberikan dia siap melaksanakannya. Mendengar hal itu, bos juga sangat senang bahwa karyawan yang satu ini bisa saja nanti dia pakai untuk berkali-kali diminta untuk pijit maupun untuk hal-hal lainnya. Lalu setelah memijit kepala, bos pun merasa sangat puas. Lalu diminta untuk memijit lagi di bagian kaki. Karyawan yang satu ini melakukannya dengan sangat lembut, sehingga dia tahu bagaimana cara memuaskan hati bosnya. Dan bosnya ini sangat terkejut dengan kemampuan laki-laki yang satu ini. Dan daripada itu juga bos senang karena melihat wajahnya yang sangat tampan, yang membuat bos begitu nyaman. Dan juga attitude dari anak yang satu ini memberikannya kenyamanan. Inilah laki-laki yang sebenarnya yang dicari oleh bos ini. Walaupun dia miskin, akhirnya bos ini pun sangat tertarik dan senang kepadanya. Sehingga setelah menyelesaikan pijatan di hari itu, sang bos pun memberikannya uang, bahkan melebihi gaji dari sebulan. Ketika diberikan, anak yang satu ini merasa tidak layak menerimanya karena uang itu terlalu banyak. Tetapi bos mengatakan bahwa ambil saja untuk membantu keluarganya. Anak yang satu ini pun dengan senang hati menerimanya. Bos pun mengatakan bahwa kalau kamu melayani dengan baik, dia pun akan memberikan apa yang diinginkannya. Sehingga anak yang satu ini pun sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada bosnya. Keesokan harinya dipanggil lagi. Dia pun sebelum menerima bos, dia berbicara sendiri depan kaca, belajar untuk berbicara. Karena dia pun belum pernah berpengalaman mendapatkan orang yang kaya raya. Lalu ketika dia berbicara sendiri, sang bos pun datang. Langsung saja dia ambil tasnya supaya membuat bosnya sangat senang melihatnya. Setelah itu bos pun menanyakan tentangnya, apakah dia sudah siap lagi untuk memijat. Dia pun mengeluarkan sejenis uang lalu diberikan kepada bos. Lalu bosnya itu pun lalu menyimpannya. Setelah itu dia pun meminta untuk melanjutkan pemijatan lagi. Sehingga cowok yang satu ini pun lanjut dengan memijat bosnya lagi, yang membuat bosnya semakin senang dan semakin merasa nyaman. Akhirnya mereka berdua ketika menjalankan pemijatan itu, sang bos ini pun menawarkan kepadanya kalau dia ingin mendapatkan uang lebih, akan diberikan pekerjaan yang lain, yaitu dia akan bawakan untuk ketemu temannya yang merupakan Tante Girang yang sangat membutuhkan pemuda dan juga membutuhkan teman yang bisa dibawa kemana-mana. Lalu di sini pun mereka layaknya seorang pacaran. Sang bos pun tidak menganggapnya lagi sebagai karyawan karena si cowok ini sudah memberikan kenyamanan. Bahkan cowok ini mau menciumnya, tetapi bos ini menahannya sedikit. Lalu dia pun berdiri, menarik tangannya untuk membawanya ke dalam kamar. Lalu disinilah mereka mau untuk bercocok tanam di situ. Lalu ketika masuk dalam kamar, mereka hanya ada berdua di situ, di rumah bos. Lalu mulailah mereka untuk bercocok tanam. Ketika baru saja mulai pemanasan, tiba-tiba handphone bos berbunyi, sehingga harus batal lagi. Membuat laki-laki ini merasa sedikit jenuh dan kecewa. Lalu bos pun
hendak berdiri dan mengambil teleponnya dan mengangkat. Laki-laki yang satu ini merasa sangat kesal. Tetapi ini merupakan hal yang penting bagi bos untuk menerima telepon itu. Sehingga setelah selesai itu, sang laki-laki pun tetap berada di dalam kamarnya. Lalu ternyata itu adalah panggilan dari atasannya yang merupakan juga orang kaya raya. Setelah menyelesaikan itu, lalu mereka tidak bisa lanjut lagi untuk bercocok tanam. Sehingga sang bos pun memintanya untuk pulang. Di hari esoknya, dia pun memintanya karyawan lagi untuk masuk ke dalam kamarnya untuk melanjutkan pemijatan. Hal ini sambil dia memakai lotion, dia pun melihat anak buahnya ini yang sangat ganteng ini, pijatannya begitu semakin mantap. Dan juga dia pun hari ini menawarkan kepadanya bahwa dia akan menjual untuk bertemu dengan Tante Girang yang lebih kaya lagi supaya mendapatkan uang dan bisa mereka bagi-bagi. Lalu karyawan yang satu ini setelah menyelesaikan itu, sang bos pun kembali membuka tasnya untuk memberikannya uang. Dia pun tersenyum lebar. Tetapi kali ini bukan uang, dia pun memberi kartu supaya keesokan harinya mereka bertemu dengan orang yang lebih kaya lagi yang bisa membutuhkan dia dan mendapatkan uang lebih banyak. Akhirnya inilah sang Tante Girang yang membutuhkan cowok ini. Dia pun menelpon mereka berdua. Ketika dia datang, lalu si Tante Girang ini menyambut mereka dengan sangat senang. Lalu ketika datang, mereka pun masuk ke dalam rumah yang sangat megah, rumah yang sangat luar biasa ini. Begitu masuk ke dalam, kedua laki-laki dan juga cewek ini memperkenalkan bahwa inilah pria tampan yang diceritanya itu yang bisa disewa untuk dibawa kemana-mana. Lalu diperkenalkanlah diri dan sudah diajarkan bagaimana cara menghadapi Tante Girang yang satu ini. Ketika setelah berbicara, mereka pun sangat tersenyum dan Tante Girang yang satu ini pun sangat senang bahwa laki-laki yang dibawanya ini cukup memuaskan dan cukup ganteng untuk bisa dibawa untuk ke pesta. Lalu dipersilakanlah duduk mereka dua. Bos ini pun setelah melihat anak yang ganteng satu ini, dia pun meminta si cewek ini untuk pergi. Tetapi sebelumnya dia mau melihat sedikit riwayat dan juga tentang personality dari anak yang satu itu. Lalu dia pun meminta karyawan untuk menyimpan berkas-berkas. Lalu cewek yang tadi meninggalkan mereka supaya mereka bisa ngobrol dengan leluasa. Setelah dia pulang, lalu si bos yang Tante Girang ini pun memulai berbicara dan menanyakan tentang cowok yang satu ini. Cowok yang satu ini pun sangat senang dan diajak pun berbicara untuk pergi ke sebuah tempat pesta. Lalu dia pun sangat senang karena belum pernah dia bahkan naik mobil yang sangat mewah pun belum pernah. Ketika di dalam mobil dia sudah berakting seakan-akan merupakan pacar dari Tante Girang ini. Inilah yang membuat Tante Girang ini merasa sangat nyaman membawanya. Lalu setelah mereka sampai, Tante Girang ini ingin membawanya ke sebuah bar kafe untuk makan malam. Lalu anak yang satu ini demi uang dia pun melihat semua di dalam itu sangat tercengang karena dia belum pernah merasakan dan juga masuk ke dalam tempat yang mewah. Terus langsung si bos membawanya. Bahkan di dalam kafe itu mereka dilayani dengan baik karena semua orang sudah mengenal bos. Bahkan bos itu pun jaketnya juga sampai diterima oleh orang lain. Ini menunjukkan bahwa Tante Girang yang satu ini merupakan super kaya. Lalu mereka pun makan malam di situ, mulai diajak bicara oleh sang bos dan menanyakan apa dia senang datang di sini. Cowok yang satu ini pun mengungkapkan bahwa dia sangat senang karena belum pernah mengalami pengalaman itu sebelumnya. Inilah pengalaman pertama dia ke tempat yang sangat mewah. Bahkan mau minum anggur pun dia ragu-ragu. Dia tidak tahu seperti apa rasanya karena belum pernah. Tetapi si gadis cantik yang merupakan Tante Girang itu pun memintanya supaya mencoba. Ketika dia coba ternyata minuman itu sangat senang dan juga sangat enak. Setelah mereka makan, si bos pun membawanya ke atas panggung untuk mengajaknya berdansa di situ. Anak yang satu ini sangat grogi dan mengikuti apa saja yang diminta oleh bos yang satu ini. Yang penting dia di akhirnya mendapatkan uang. Lalu bos yang cantik yang satu ini pun lalu mengajaknya untuk berdansa. Bahkan menempatkan tangannya di pinggang layaknya mereka sebagai pasangan. Anak yang satu ini pun
hanya menikmati. Setelah itu bos pun semakin mencintainya dan bahkan dia menjadi sangat grogi karena tidak pernah dia alami pengalaman itu. Bos ini sangat bangga membawanya karena dia ini ganteng dan juga berbadan sangat kekar. Setelah menyelesaikan dansa itu, bahkan bos menempatkan tangannya yang membuat mereka sedikit romantis. Setelah itu mereka pun mabuk-mabukan. Lalu ingin pulang, bos pun siap mengantarnya dan juga akan membawanya ke apartemen supaya mereka sedikit bisa berkuda-kudaan di situ. Lalu setelah itu film pun selesai, mereka dua pun sangat senang.